Lu udah kelar, nggak usah bobo anak gue lagi. Virgon juga mau beli rumah untuk anak-anak. Kami sebagai kuasa hukum daripada Inara Rusli itu belum mendapatkan konfirmasi rencana untuk isbat nikah. Setelah berdamai dengan Ihsanul Fahmi dan mencabut laporannya di Polda Metro Jaya, kini Inara Rusli dikabarkan sedang mengupayakan pernikahannya disahkan negara atau nikah itsbat. Namun begitu, ada satu syarat yang tidak mudah untuk dipenuhi Inara dan Insan, yakni mendapat persetujuan dari Wardatina Mawa sebagai suami sah Insan yang diakui negara. Bersamaan dengan itu, berembus kabar jika Inara sedang berjuang agar bisa berdamai dengan Mawa dan mendapat izin agar proses permohonan pengesahan pernikahan yang sudah berlangsung secara agama dapat segera disahkan oleh negara. Lantas apa kata kuasa hukum Inara menanggapi kabar tersebut? Benarkah Inara terus-terus mengupayakan perdamaian dengan Mawa yang sampai saat ini masih bergeming? Kami sebagai kuasa hukum daripada Inara Rusli itu belum mendapatkan konfirmasi rencana untuk isbat nikah. Itu belum ada, seperti itu. Belum ada arahan, belum ada permintaan dan sebagainya. Sementara kami sebagai kuasa hukum sedang mengupayakan masalah perdamaian. Perdamaian yang pertama, alhamdulillah sudah terlaksana, kita mencabut perkara. Sementara saat ini yang kita lagi upayakan adalah bagaimana kita bisa melakukan perdamaian dengan pihaknya Ibu Mawa, seperti itu. Karena menurut kami damai itu lebih baik, ya masing-masing juga lebih damai, dan juga nggak perlu juga akhirnya harus membuka aib masing-masing. Walaupun yang dibuka itu adalah orang lain, tapi masalahnya pihak di sisi satunya adalah itu kan adalah suaminya sendiri, gitu, seperti itu. Jadi lebih baik kita tutup semua permasalahan rumah tangga, karena ini perkara rumah tangga, bukan perkara yang lain-lainnya. Jadi kalau rumah tangga bisa diselesaikan dengan secara internal. Tapi kalau kami sebagai kuasa hukum dari Inara Rusli saat ini adalah tetap pada prinsipnya adalah kami menghimbau, memohon dari pihaknya Ibu Mawa bisa menerima perdamaian ini sendiri, ya kan, diselesaikan secara arif dan bijaksana persoalan-persoalannya dalam rumah tangga. Nggak perlu juga kita buka semuanya. Kalau dari kami sebagai kuasa hukum sih belum melakukan kontak ke sana. Tapi saya tidak tahu ya kalau dari pihaknya IR sendiri seperti itu. Tetapi yang pasti kami meminta kepada Polri, khususnya Renat Polda Metro, untuk bisa menjembatani permohonan kami untuk restoratif justice atau perdamaian. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum tercatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Kenapa nggak fokusnya bisa lebih ke kolaborasi sih menurut aku. Menurut aku kita bisa buat revolusi buat orang-orang yang ada di Indonesia ini, karena bisa menormalisasi hal yang sifatnya lebih baik gitu kan, daripada hal-hal lain yang sebenarnya bisa dinormalisasi padahal tidak baik. Kalau itu kan sebenarnya tegas dari kemarin, memang Mawa tidak mau dipoligami dan akan bercerai. Di sisi lain, ketiga anak Inara Rusli hasil pernikahannya dengan Virgon sampai dengan saat ini belum tinggal bersama Inara lagi. Semenjak konflik pernikahan siri Inara dengan Insan mencuat hingga berujung pelaporan polisi, ketiga anaknya dibawa Virgon dan saat ini tinggal bersama kakak perempuan Virgon, Feby Carol. Keberadaan ketiga anak Inara bersama Feby Carol sontak saja menjadi pertanyaan.
Terlebih dikabarkan jika ketiga anak Inara jauh lebih bahagia tinggal bersama keluarga ayahnya ketimbang bersama ibu kandungnya. Setidaknya hal diungkap oleh Ibunda Virgon, Eva Manurung. Lantas benarkah upaya Virgon membelikan rumah baru untuk anak-anaknya merupakan langkah Virgon agar ketiga buah hatinya tidak lagi pulang ke rumah Inara? Dan seperti apa kondisi ketiganya yang saat ini diasuh oleh Feby Carol? Feby itu pinter, ya kan? Kamu lihat ya, sumringahnya Star lah sama anak-anak itu beda. Iya. Cheerful, Lepas kan? Iya. Lepas ya. Dan sama saya pun Sarah tuh begitu. Kenapa? Setiap kali dia melakukan kesalahan saya nggak pernah pukul, saya nggak pernah main tangan atau iniin, nggak pernah. Saya nggak pernah. Coba sini saya, Opung mau bicara. Nanti dia, iya ini Opung, ini begini. Itu baru bener. Supaya apa? Besok dia ingat. Ketika dia ingat, dia punya anak besok, begitu juga yang dia terapkan, dimamahkan sama anak-anaknya yang seperti itu, kan gitu. Kalau nggak dari kita orang tua, orang dia kalau mau masuk kamar aja gini, permisi Opung, Lala boleh masuk nggak? Begitu. Itu tidak didapatkan oleh ibunya mungkin. Keras Nggak gitu ya, ngerti. Ma, mungkin. Saya udah nggak mau ngomong lagi. Virgon juga mau beli rumah untuk anak-anak. Lagi kumpulin duit sedikit demi sedikit gitu loh. Supaya anak-anak juga tinggalnya nyaman. Ya kan gitu kan. Saya sudah bilang sama Nak, kalaupun mau nikah nggak apa-apa nikah. Tapi carilah perempuan yang bisa jadi ibunya anakmu yang 3 itu. Bukan lagi cari cewek. Kalau cari cewek berarti buat pacar. Apa responnya Ma dari Virgon? Ya, dia kan gitu orangnya. Yang kami terima itu memang sudah ada masalah anak-anak itu antara Inara Rusli dengan Virgon itu sudah ada komunikasi. Cuma mungkin saya belum banyak update perkembangannya, tapi udah pastilah karena biar gimana pun anak-anak itu adalah anak-anak bersama. Anaknya Virgon ya anaknya Inara Rusli. Jadi saya pikir itu no isu lah masalah anak. Seperti itu karena mereka orang tua masing-masing, mereka butuh seorang bapak dan mereka juga butuh seorang. Tapi dalam hal ini kan tetap dalam putusan karena anak di bawah umur itu memang hak perwalian ada atau hak asuhnya ada di ibunya. Itu putusan pengadilan sebenarnya. Jadi saya yakin pihak Virgon juga sangat bijaksana terhadap anak-anak. Seperti itu karena biar cepat atau lambatnya memang anak-anak itu pasti akan juga diserahkan kepada ibunya. Tapi saya berharap anak itu tidak menjadi objek penderita seperti itu dan segera diserahkan kepada ibunya untuk bisa namanya anak tentu kangen lah ibu. Semenjak kasus dugaan perselingkuhan Inara dan Insan Ramai menjadi perbincangan publik, Virgon dikabarkan akan mengambil hak asuh ketiga anaknya dari Inara. Meski belum memberikan pernyataan resmi, delegat Virgon mengambil hak asuh anak makin kentara setelah Ibunda Virgon, Eva Manurung, mengisyaratkan jika Virgon tidak main-main akan mengambil hak asuh ketiga anaknya. Upaya Virgon mengambil hak asuh anak tampak dari gelagatnya yang sampai dengan saat ini belum mengembalikan ketiga anaknya ke Inara. Bahkan Eva Manurung mengisyaratkan jika Virgon benar-benar akan mengajukan permohonan hak asuh anak setelah kasus yang menimpa Inara dapat diselesaikan. Lantas apa tanggapan dari pihak Inara atas dugaan rencana Virgon mengambil hak asuh ketiga anaknya yang kini ramai menjadi perbincangan di media sosial? Harus dong dia harus minta maaf loh sama semua loh. Ya kalau menurut kami anak itu tetap ada di haknya daripada ibunya. Seperti itu, hak pemeliharaannya ada di ibu. Walaupun ini sebetulnya kasusnya bukan kasus Virgon. Ini kan kasusnya adalah adanya laporan dari ibu bawah terhadap
Inara Rusli yang dilaporkan masalah perzinahan antara Cika Nurtanto dengan Rusli. Seperti itu. Ya, walaupun mungkin saya tidak bicara masalah pasal, tidak bicara masalah berbalas pantun, masalah hukum, masalah analisa hukum, seperti itu. Saya lebih banyak akan mengulas kepada sosialnya, seperti itu. Saya belum punya keyakinan bahwa Bogor itu akan mengupayakan masalah menggugat hak asuh atau hak pemeliharaan anak kepada Inara Rusli, seperti itu. Jadi itu belum menjadi suatu kepastian seperti itu. Tapi kalau toh itu dilakukan, ya itu nggak mudah juga untuk dilakukan pembuktian untuk masalah pemeliharaan anak, karena semua itu kan diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, itu masih anak di bawah umur. Dan saya yakin Inara Rusli itu sebagai seorang ibu sangat berkualitas dalam merawat anak-anaknya. Jadi sebenarnya perkara ini bukan perkara yang ada kaitannya dengan masalah anak antara Virgon dengan Inara Rusli, itu bukan itu, seperti itu. Jadi saya berharap urusan dengan Ibu Mawa bisa sangat bijak, berdamai. Kalau memang dikaitkan ke sana, saya melihat tidak ada unsur perkaitan besar, cuma unsur pemanfaatan aja. Sementara itu, di tengah konfliknya yang terus memanas, Inara Rusli tidak mencabut laporannya soal dugaan ilegal akses yang menyeret nama Virgon. Santer diberitakan jika laporan Inara soal dugaan ilegal akses mengarah pada Virgon. Sebelumnya, Mawa melaporkan Inara dan Insan dengan barang bukti berupa video panas berdurasi 2 jam yang disebut-sebut didapatkan dari Virgon. Lantas apa tata pihak keluarga Virgon atas laporan Inara yang dituding menyasar pada mantan suaminya? Lu udah kelar, nggak usah bawa anak gue lagi, ya kan? Sekarang kalau anak gue mau nuntut, itu rumahnya anak-anak, ya. Lu ngapain masukin laki ke situ? Emang ada izinnya? Pasti modal ya, kalau emang udah menikah. Iya dong. 50 juta kali lagi dia menikah di situ. Udah cari dong rumah lu. Itu bukan milik lu. Lu main dateng, berlaku hal yang tidak baik di rumah orang. Gitu loh. Yang sekarang yang ilegal aksesnya apa sekarang ini? Saya jadi yang terbalik-balik, jadi bingung. Nah, lu yang masuk ke rumah orang ilegal akses. Ya, karena itu nanti jadi alat bukti tersebut akan diserahkan kepada ahli forensik digital. Nanti ahli forensik digital akan memeriksa apakah video tersebut ada video yang original atau hasil rekayasa atau ada potongan-potongan atau bagaimana, kan gitu. Terus apakah betul yang di dalam video itu adalah orang yang dimaksud atau bagaimana, ya kan? Nanti ahli forensik digital yang akan menyampaikan baik durasi, keaslian dari video tersebut dan lain-lain menyangkut dengan alat bukti digital. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.